Amin. Ziaratul kubur. Wa ziaratul kubur anapun ta ziarah kubur iku bahaya mengote ziarah iku mustahabatun dan sunake dianjurkan. Alal jumlah ngatasi jumlah iman secara global, secara umum dianjurkan litadzakuri karena ngalap pengeling-eling wal itibari lan ngalap itibar ngalap pitutur. Waqat kana lan temen ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahan nikah sapa Nabi an ziaratul kuburi saking ziarah kubur. Summa adzana mongkone izin sapa Nabi izin fi dzalika dalam kono ziarah kubur ba'du sa'use naha ayat pazuruha wa man sa'ana pun ta pira-pira wadon iku falayafi ora nuhuni ora memenuhi apa khairu ziyaratihinna baguse ziarahe nisa ora bisa memenuhi bisyariha kelawan Allah ziarah. Maksudnya namun itu tidak terlalu dianjurkan karena kebaikan ziarah mereka tidak sebanding dengan keburukan yang mungkin ditimbulkan. Yuk, anu mau nih betul nih. Yuk sirona. Pak ada baunya. Kan? Yuk sirna ngekeh-ngekehake sapa nisa al hujro ing gunung Allah. Hanya karena wanita kalau ziarah kubur mereka tidak bisa lepas dari ucapan yang buruk. Ala ru'usil maqabiri ngetasin dhuwure pira-pira kuburan. Wala yakhluna ini ada maune. Wala yakhluna ora sepi sapa wadon. Ora sepi fitoriki dalam dalan angkasfin saking buka aurat. Wa tabarrujin lan ngeding-ngedingake napa ngetok awake. La wa hadhihi iki yuksirnal hujro ila akhirih. Akeh ngomong eleke tidak lepas dari sering membuka aurat dan Badi dan kono yuksina ila akhiri iku azaimu pira-pira perkara kang agung ing dalem kerusakane dalam ora apike. Nah ziarah itu sunatun sunnah. Wa kaifa kaya apa yuhtamalu di ngapura apa zalika mungkuru hadhihi min ajliha karena arai sunnah. Maksudnya yang nilai buruknya lebih banyak artinya sehingga tidak bisa tidak bisa mengalahkan atau memenangkan dari kesunahan. Ziarah itu hanya sunnah, padahal kerusakan bagi wanita yang ziarah lebih besar. Bagaimana mungkin sunnah untuk menopang kesalahan yang lebih besar? Maksudnya itu. Fala yafi khairu ziyaratihinna bisyariha.
cara menjalankan satu hal, kalau mau kerja dia mendapat upah 500.000, sementara resikonya bisa lebih dari itu ya. Maka pekerjaan itu tidak tepat dijalankan karena resikonya lebih besar. Maksudnya nah ambil bener kaifa yustaman, walaupun begitu, walaupun begitu, walaupun toh begitulah baksa apa-apa, tidak mengapa. Bi khurujil mar'ati kelawan metune wong wadon fi thiyabi badlatin ing dalem pakaian langsaran, pakaian keseharian. Artinya dan tidak dengan pakaian memakai pakaian yang menarik perhatian, pakaian sederhana. Siapa badlah itu pakaian untuk kerja di rumah, pakaian sederhana. Taruh kang bisa nolak apa badlah ayu narijali ing pira-pira peningale pira-pira lanang. Ali anha saking wadon. Wadari kata mengkono la baksa, bolehnya wanita, boleh. Antara dalile cara ziarah wedok, ziarah kubur. Ketika Nabi pernah melihat seorang wanita yang menangis di kubur, dan Nabi menyebut, kenapa nangis? Saya tidak tahu kalau itu yang menyapa Nabi. Di kubur tidak usah nangis, relakan saja gitu. Karena ada keluarga yang meninggal. Dan wanita itu menjawab, kamu tidak tahu kesusahan saya. Akhirnya setelah Nabi berlalu, wanita itu diberitahu bahwa siapa yang tadi menegurmu, tidak tahu itu Nabi Muhammad. Akhirnya dia menyusul Nabi ke rumah beliau dan memohon maaf. Dan ternyata dalam dialog itu Nabi tidak menyebut larangan terhadap wanita itu. Wanita jangan di kuburan, pulang saja, tidak bilang itu. Tapi nyatanya Nabi mendiamkan, itu berarti boleh bagi wanita ke kuburan. Nah di sini memang ini kan juga dari ya. Diperbolehkan la baksa keluarnya wanita masuk untuk ziarah asal dengan memakai pakaian-pakaian yang sederhana, tidak menarik perhatian orang lain, terutama laki-laki. Dari kali mengkono la baksa iku bisyartil iktisori kelawan syarat nyendek alat doa ingat sedungo rasa suwe-suwe watar kil hati silam tinggal ngomong ala roksil kubri ngetasi dhuwur kuburan. Kamu itu nak ngomong seperti belajar. Di sini ada masjid ya. Kan banyak laki-laki yang jamaah yang masuk di masjid. Tapi nak nong itu guru-guru apa masuk di ruang putri mesti orang suara itu. Padahal laki-laki tidak dengan ada suara ngomong, tapi ngomong, itu kan ngomong di luar sana, misalkan terang di pojok ini, jeruk tetap ngomong. Wal mustahabu dengan dan sunahkan yang dianjurkan vizia dan kuburi dalam ziarah kubur. Iku ayake payentongan mandek sepongong berdiri atau duduk. Mustadbirul kiblati hale ngungkuri kiblat ya apike mustaqbilan hale madhep liwat jil mayiti maring wajah mayit. Nah kanggone ya bener di semua tempat tetap sama. Nah, cara Indonesia yang madhep ngetan, mayitnya madhep ngulon. Itu kita di bagian baratnya mayit menghadap ke wajah mayit. Apalagi misalkan ziarah di
makam Rasul. Polisi Madinah aku nangka itu. Nak dungo kok madhep kulon. Berarti kan ngungkuri Kanjeng Nabi. Alasannya dia berarti kan kulon. Ya ora kena bantah ya cekal. Mati sih Mas. Makanya kita colong golek kesempatan. Orang ziarah. Andungan kemat di mayit. Wa ayu salimah lan tawlu salam sapa wong. Wala yamsahuran ora usah ngusap-ngusap sapa wong al-qabr kubur. Wala yuqabbilu ora usah kan ora ngambungi sapa wong ing kubur. Ngambungi patoke. Senajan mungkin kita tidak punya maksud apa-apa. Tapi kalau ada orang lain melihat diikuti. Dia kan tidak tahu mungkin dengan kita. Padahal dia ngusap-ngusap kubur dia tinggal di patok resik. Tapi orang lain kadang melihatnya, wah kudu ini. Fa inna dzalika mengusatan kono yamsahul qabra wa yuqabbiluhu. Usap lan ngambungi kubur iku min adatin nasara setengah saking adate wong Nasrani. Wala dipanafi Imam Nafi kana ana sapa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma iki ra'aituhu ningali ingsun ing Ibnu Umar. Ingsun ningali mi'ata maratin kan 100 ambalan. Au aksara luwih akeh. Saya melihat Ibnu Umar 100 kali bahkan lebih. Aku lihat dia yaji'u hale teko sapa Ibnu Umar ilal qabri marang kubur bapake. Kubur Kanjeng Nabi. Bayaqulu mongko ucap sapa Ibnu Umar, assalamu ala nabi. Assalamu ta selamatane ala nabi mongko Nabi. Assalamu ala Abi Bakr. Assalamu ala Abi bapake. Karena yang dikubur di Madinah itu yang dekat itu 3 orang itu. Nabi Abu Bakar bapaknya Sayyidina Umar. Wayang shorifulan bubaran lunga pergi sapa si Ibnu Umar. Maka ana ba'du salaf saya ulama salaf iku ida waqafa nalikane ngadeg sapa ba'du salaf ala babil maqabir ing lawange pira-pira kubur. Ya kulo moko ucap sapa ba'du salaf ucapake ana sallahu wahsyatakum. Ana samugo ngaring-ngaring menghibur. Allahu sapa Allah wahsyatakum ing gersah sira. Ya Allahumma anis wahsyatahum. Berilah hiburan atas kegelisahan mereka. Wa rahimalan muga-muga melasi sapa Allah hurbatakum ing wong gharib to wong lungone sira kabeh. Ada orang yang maksudnya mayit itu yang dimaksud. Atau orang yang dalam kesendiriannya hurbah. Yang dimana gharib ora ana liyane ora ana kancane. Ja'al Islamu ghoriban. Islam adalah dalam bentuk gharib, aneh, anu kancane ora tidak dikenal. Wasayautu ghoriban, urban. Wa tajawazalan mugohinan dewe. Bentuk kalimat khobariyah. Waduna anasa ya rahimah tajawaza. Dan muga-muga ngapura sapa Allah an sayiatikum saking pira-pira ala untuk amal ala sira kabeh mongko bila khobariyah lafdzon du'aiyah maknane tunggu tapi kalimatnya kalimat khobar kalimat berita
Wata jawaza makna asline wata jawaza ngapura sapa Allah. Maksudnya ya muga-muga ngapura sapa Allah an sayiatikum saing berapa amal Allah sira kabeh. Wa qabila lan muga-muga nampa Allah sapa Allah taala hasanatikum ing pira-pira kebagusan sira kabeh. Para maksud mongko tekan den terjamin ziarah den kuburi saking ziarah kubur zaid ketimbang kan ziarah iku al-i'tibaru ngalap iktibar ngalap tulodo pihak kelawan ziarah dengan ziarahnya untuk mengambil iktibar walil mazuri lan kedue wong kang den ziarahi bagi yang ziarah mengambil iktibar dia juga akan sama mengalami hal yang sama akan meninggal. Bagi yang diziarahi lil mazuri maring wong kang den ziarahi kang den soal intifa'u iku ngalap manfaat bidu'aihi kelan dungane zair dungane wong kang ziarah. Bahkan bagi orang ziarah itu sebenarnya ada 4 kategori. Nek siapati sebagai iktibar ngalap iktibar macam ini itu ziarah boleh kemana saja, masih ke kuburan Kalibata itu tidak apa-apa. Iktibar artinya semua orang bakal mati sama, mereka juga mati, orang non muslim juga mati, kita mati. Itu kan sekedar iktibar di kuburan apapun boleh. Ya kok duduk nih di kuburan mau Kalibata, aku orang dengar. Kalau ngalap iktibar, tidak apa-apa. Ada yang kalau ziarahnya dalam rangka apa? Mendoakan ya kudune wong padha muslimin. Kalau non muslim tidak ada rak sambung. Maka ketika Nabi Ibrahim kemudian falamma tabayyana lahu annahu atuwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika Nabi Ibrahim awalnya kan astaghfiruka rabbi innahu kana ghafurur rahim. Bapak nih tadi kan dijanjikan Nabi Ibrahim tak jaluk ngapura Pak pangeran ngapura. Jadi falamma tabayyana lahu annahu atuwwun lillah tabarra'a minhu. Ketika bapaknya ternyata tidak iman, ya Nabi Ibrahim lepas dari doa itu. Hanya ketika sudah tidak ada sambungnya, tidak mungkin didoakan. Kalau iktibar dan ada unsur iktibar sekaligus mendoakan, ya kudu kuburan orang muslim. Ada lagi yang di samping iktibar mendoakan dan ada unsur hukukiyah, unsur hak anak terhadap orang tua misalkan dalam bentuk apa birrul walidain ya untuk prabune kudune kuburane wong tuane. Jadi kuburan orang tua, kuburan guru itu dalam rangka iktibar yang mendoakan sekaligus apa memenuhi hak, ada hukuk kita ke orang tua, memenuhi hak sebagai anak mendoakan orang tua. Ada lagi tambah lagi tidak sekedar iktibar doa dan tapi ada lagi ziarah iktibar sekaligus tabarruk malah berkah. Itu bagi ulama ziarah di makam-makam para sholihin, orang-orang soleh. Orang berarti tabaruknya apa? Karena orang-orang soleh itu orang-orang yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Ketika kita senang dengan kekasih Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Lewatnya dengan cara menziarahi mereka. Ziarah orang soleh itu tidak ada orang hidup, orang mati juga boleh.
Dalam banyak hadis itu disebutkan tidak tertentu harus orang hidup. Manzaro aliman itu kan tidak hanya orang hidup, termasuk walaupun sudah meninggal. Kalau yang bagi mengkora sayukyo, karena banyak hal-hal kemanfaatannya, maka pala yang bagi mengkora sayukyo tidak sebaiknya apa ayam pula yang tolali sop alzairu wong kang ziarah, sebaiknya tidak lupa anit doai saking dungo li nafsihi kedui awak diwini zair, artinya untuk dirinya, walil mayiti lan kedui mayit. Wala anil itibari lan ora saking ngalap pepiling, ngalap tulodo. Sebaiknya tidak lupa untuk mengambil pelajaran iktibar bihi kelawan mayit. Tapi dungo ya sing sesuaikan. Dungo ini kan kadang-kadang tuntunan doa buku-buku apa tahlil kan. Ono tulisannya kadang Allahumma in kana muhsinan fazid ihsani. Kalau dia baik maka tambahlah kebaikannya. Nah lagi ziarah wali songo kalau dia baik genah-genah wong aku genah-genah anak kasih Tuhan kalau dia baik. Jangan pakai bahasa itu. Ya, bahasanya ya termasuk Allahumma a'li darajatihim fi jannatika. Tinggikanlah derajat mereka di sisimu, tambahkanlah kebaikan, keberkahan buat dia. Itu kan itu. Orang kudu pakem ngene buku tahlil sing didol. Sing didol cara-caran. Nah, orang-orang umum memang paham. Tapi kalau mendoakan, memohonkan ampun tidak apa-apa. Misalkan Allahu warham tidak apa-apa itu. Karena itu semua orang mesti punya kesalahan. Kan bahasa sing orang kata-kata. Wa inna ma yasururan angin hasil lahu kedua zair. Bagi orang ziarah hasil apa? Al-i'tibaru ngalap tulodo. Dia dapat mengambil keteladanan dengan cara apa? Bi ayyutasawwara. Atau bi ayyatasawwara kan itu nggambarake sapa wong, sapa zair fi qalbihi ing dalam atine wong zair, orang ziarah. Gambar al-mayyita ing mayit kaifa halai kaya apa tafarraqat dadi pisah-pisah tercerai-berai apa ajzahu pira-pira juz-juze bagian-bagiane mayit. Itu mayit sekarang sudah rusak, sudah hancur. Mokeva artinya orang akan mengalami hal yang sama. Mokeva halai kaya penyup atu bakal ditangiake sapa mayit. Fika pri dalam kubur mayit, mingko pri saking kubur mayit. Wa annahu lan sak temene zair orang ziarah alal qurbi ngete zaman kang parek sebentar lagi iku sayal haku bakal nyusul bakal ketemu nyusul teko zair bihi kelawan mayit. Sahaburan dan sunake dianjurkan juga apa asana ngalem alal mayit sing mayit walayat kuro lan yen ora nyebut sapa wong sapa zair ora nyebut illa bil jamili kejaba kelawan perkara kang bagus. Artinya ya hal-hal yang baik saja yang disampaikan kepada Allah Ta'ala. Qala Rasulullah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu.
Lata subuh sepodo misuh-misuh to nacat-nacat sira kabeh al amwata ing perkara mati. Orang biasa mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi orang-orang yang punya paham-paham ekstrim gitu ya, kayak orang-orang Syiah itu kalau apalagi datang ke kuburnya tidak mungkin mau. Biasa punya ada tradisi menyebut-nyebut memburuk-burukan para sahabat. Abu Bakar, sahabat Umar itu celah habis-habisan. Bahkan kalau sampai orang sholat itu aja dungo bersolat apa-apa itu kadang-kadang ngelak-ngelak melaknati sahabat. Bahkan dalam khutbah itu juga konon juga dimasukkan. Makanya ada riwayat ketika dalam khutbah itu akhirnya yang terakhir kan sebelum menutup khutbah itu biasanya bukan kalimat-kalimat yang hampir sama untuk para khotib itu konon sebagai gantinya dari orang-orang muda, orang-orang Syiah itu yang ngelak misuh-misuh sahabat Abu Bakar, sahabat Umar itu. Bahasa di saat subuh itu kan orang-orang yang biasa aja, kalau yang mereka nggak karuan. Lata subuh jam miso sira kabeh al amwata ing perkara mati, apalagi itu para sahabat. Fa innahu mongko temene al amwat iku qad ahdau temen wis nekani. Akhir memenuhi apa yang balasan Allah ilama maring perkara qadamu kang padha nglakoni sapa amwat. Terus derane wong mati ki wis wani madhep pangeran, wis memenuhi janji apa yang janjikan Allah. Kita tidak perlu elek-elek meneh. Wong mati 1000 wis ngelek-elek siji tetep kalah wong mati ya. Elek-elek ya percuma. Oleh Imam Syafi'i itu malah ada lagi cara ziarah itu lebih lagi mengenal lagi bagi orang yang ada itu. Kita pernah dengar hadis itu dari seorang gimana idza tahayyatu fazuru atau fazuru qabrah. Kalau kamu bingung, ziarahlah ke kubur. Memang di antara itu, ya kalau kita kebingungan, datang saja ke kubur. Loh, kubur apa? Bingung kok malah di kubur. Ada itu dari hati setelahnya. Karena kalau ketika kamu di kubur, kamu akan ingat. Jadi semua besok itu orang yang tidak hanya besok, orang yang mati itu. Apalagi orang yang banyak orang amalnya, semuanya mereka akan menyesali pengen dihidupkan lagi untuk beramal. Sebingung-bingung kita kalau datang ke kuburan ingat, lu mati ini pengen diuripno senajan sak jam, pengen beramal soleh. Padahal kita ini masih hidup. Kenapa saya harus bingung? Saya harus putus asa. Masih ada kesempatan, itu maksudnya. Supaya bisa menyadarkan diri kita, ben awake dhewe iki sik diparingi urip. Ora dikai kesempatan. Itu namanya pentingnya iktibar macam itu. Babul maksud bayanul maksud itu mertelake
perkara kang den maksud perkara kang den nukil saking ulama salaf. Manukila anis salaf. Inda mautil waladi nalika matine anak, kepaten anak. Orang itu kadang-kadang mensikapi kejadian itu tidak tepat. Nah, umumnya orang-orang Arab sana ya sampai bahasa Nabi mengatakan apa itu sakil duduk nyuwek pakaiannya warna histerisnya itu modal ngadul rambutnya atau guling-guling lemah itu kan saking histerisnya. Rata-rata orang Jawa kira mati. Ada boleh nangis tapi jangan terlalu histeris. Haknya toh alaman ing atase wong mata kamati sapa waladuana iman au qaribun to kerabat min aqaribi saking pira-pira kerabat iman nyoto apa ayang zilahu untuk ayunas zilahu yen to nganggonake sapa wong ing walad fi taqaddumihi ing dalem oleh disi walad alaihi ngatasi wong ngatasi man fil mauti ing dalem mati ketika anaknya mendahului kematian hak untuk bisa menempatkan mangzilatama laukana gawe lawane ora lawo ramal ke Mas Dari ya lawane kudu law syarat jadi bimang zilatama laukana ing dalem panggonane atau kedudukane oleh lamun ana sapa wong. Ajak oleh anak mendahului mati itu supaya ditempatkan posisi seperti ketika seseorang mangzilatama laukana ing dalam panggonan atau posisi panggonan kedudukannya oleh lamun ana sapa wong mane materi. Oneku fi safarin dalam lungo diperumpamakan seperti orang pergi fasabaqahu mau kondisi ing wong itu ada alwalad yo oke ora ana fasabaqahu mau kondisi ing man sapa alwaladu anak ilal baladi maring negara alladzi rupane balad wa kaunte lati iku mustaqarruhu nggon tetepe wong wa watanuhu lan yo negarane wong tempat lahir wong ate seperti orang pergi wong lunga bapakne karo anake bari dhisik mulai itu kan padha wae ate ndak usah berlebihan ya ono anak meninggal duluan itu posisikan saja seperti itu. Kalau ngomong bareng-bareng anaknya kan ngomong ning dunya kan balik ning omahe anaknya mendahului pulang. Fa innahu mung satune kelakuan iku layak aldumu ora agung. Kalau itu yang bisa menempatkan suasana semacam itu, fa innahu mung satune kelakuan iku layak aldumu ora dadi agung alaihi ngatasi wong ora agung apa ta'assuhu susai wong. Apa ta'assuhu susai wong li ilmihi karena ngertine wong ngerti ya anahu sak temene wong sak temene man iku lahikun bakal nyusul lahu maring walad maring anake.
alal qurbi itu zaman kampar. Hanya sebentar lagi juga akan menyusul. Wale salah orang iku bainahuma. Wale salah orang iku bainahuma antarane wong lan anak. Man wal walad. Wong orang dan anaknya. Orang ana apa ila taqaddumun angin disi au ta'akhurun utawa ngereni. Dhisik-dhisik. Wa idza taqaddalan nalikane nekodake sapa wong hadza ing iki tingkah utawa ing iki tekad rupane iku annahu lahikun bi alal qurbi, dia juga akan tentu akan menyusul tidak lama lagi ketika orang meyakini hal itu qala mongko sithik apa jazaohu ngresulane wong ngresulane man wa khuzluhu lan susai man la siyama luwe-luwe la siyama luwe-luwe waqat waraja pemanah apalagi ada lebih-lebih waqat waraja hal temen ustu mengkopi maulidil waladi fi mautil maulid waladi dalam matinya anak minasawabi nyatane ganjaran apa sing tumeka ma ya ganjaran ma isine minasawab kaya muqaddam yu'azza kang bakal den hibur ayu salah tasliyah sapa bihi kelawan ma bihi kelawan ma sapa kullu musabin saben-saben wong kang den kenani musibah. Makanya bahkan orang yang mati anaknya, dia akan orang yang tuanya akan mendapat pahala. Mestinya untuk pahala kan ya senang, orang perlu susah berlebihan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu rafahu ali ngrafa'ake to hale marfu'ake sapa Abu Hurairah ing hadis rafa'ahu menjadikan hadis itu dirafa'kan ila Nabi, itu sumbernya benar-benar dari Nabi, bukan hadis maktub ya kan, hanya berhenti pada sahabat enggak. Hanya Abu Hurairah ani Nabi, mungkin ani Nabi saja namanya marfu' ila Nabi. Rafahu halim marfu'aki sapa Abu Hurairah hadis ila Nabi mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi lasiktun yakti utawi siktun anak gugur, anak yang lahir sebelum masanya. Muqaddimu kang ngejukake ingsun hu ing siktun bainaya daya dalam ngarep ingsun iku ahabbu luweh nyenengake ilayya marang ingsun min farisin saking tinimbang wong kang faris atau wong kang ahli naik kuda. Pasukan yang ahli naik kuda ke Paris. Mukhalifu kang ngerekake sapa ingsun ing Paris khalfi ing dalem mburi ingsun. Maksudnya kematian anak yang mendahului itu lebih disukai daripada pasukan perang yang mungkin perang tapi matinya dia sekarang. Yang Faris itu luar biasa sebagai syuhada dan mati dalam membela perang paling utama. Tapi kalau mendahulunya seorang anak yang itu lebih disukainya untuk melihat bahwa tentu Allah itu mentakdirkan sesuatu itu sesuai dengan kebaikan yang menurut Allah Ta'ala. Didelok segi positifnya.
Kadang-kadang kurang baik perasaan kita, tapi itu sebenarnya baik menurut Allah Ta'ala. Wa idza dzukira nalika den sebut apa asik tu guguran atau asik itu maksudnya keluron. Anak yang lahir belum waktunya asik itu. Tambihan. Kenapa Nabi menyebut asik itu tambihan karena ngilingake to. Ngilingake bil adna kan perkara kang luwih ndek alal a'la ing atase kang luwih dhuwur. Artinya Nabi mencontohkan di minimalke sampai yang belum menjadi orang secara sempurna saja nilainya tetap satu kebaikan. Itu kan keluron. Anak yang lahir belum masanya itu kan meminimalisir cara nisbat. Anak yang belum lahir, belum punya dosa saja dinilai lebih baik daripada matinya seorang penunggang kuda yang pandai. Tambihan kalau ngelingake bil adna kalau perkara kang pendek alal a'la ing atase kang luwih dhuwur. Ini cara kias nanti bisa dikiaskan kias aulawi. Kenapa dalam Al-Quran la taqul lahuma uffin, ucap jangan kamu mengucap pada orang tuamu uff saja itu hanya kata-kata yang macam uff saja tidak boleh, apalagi kamu ngantem tuamu pelai tambah luwe itu tambah luwe dilarang. Itu maksudnya ini minal adna ilal a'la, kias aulawi. Lebih-lebih kalau sampai kamu menyakiti secara fisik orang tua, bilang saja yang tidak baik dengan kata yang saja tidak boleh. Wa illa lamun ora tambihan, andaikan pun tidak karena untuk mengingatkan dari hal yang terendah, fasalaku memutih ganjaran iku ala qadri mahallil waladi ing atase kira-kirane panggonane anak minal qalbi saking ati. Andaikan pun itu tidak diambil dari segi hal yang terminim oleh Nabi pun, namanya anak bagaimanapun punya kesan di dalam orang tuanya. Maka seberat apapun yang dirasakan orang tuanya, maka seberat itu pula pahala yang diperolehnya. Jadi al-ajru ala qadri ta'ab. Pahala itu delok kangelane, kita amal. Kalau berbentuk begini, pahala delok abote lakon. Delok susah, lebih susah maka nilai pahalanya lebih tinggi kalau kita bersabar. Semakin tidak terasa itu semakin rendah. Makanya apa cara wong ini tidak usah kita bicara, tidak baik malah. Ya lu misalkan dihilangkan rasa sesuatu yang menyebabkan maksiat mau. Ya Allah, saya dihilangkan rasa seneng wedok ben ora maksiat. Malah tidak baik. Ya tetap seneng, tapi yang penting bisa ngempet, bisa menjaga diri, itu malah pahala. Maka termasuk ada kan itu di antara mati syahid, ya, wong sing mati karena ngempet seneng, tapi ora mbek anak berat. Aku seneng kalau cawe itu, tapi bisa menjaga diri, tidak sampai terjadi kemaksiatan, bahkan sampai memandang pun tidak. Saking senengnya ngempet, ditahan-tahan sampai mati, itu mati syahid. Itu ada dalam keterangan. Asalkan dia tidak sampai ya tapi biar antara ya berdua. Itu artinya tetap sarana kemungkinan terjadinya itu tetap ada, tetapi
kita bisa menghindari, itu yang baik. Cara malah sing metu ganjarane ngono kuwi. Waqalan dawuh sapa kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ora mati li ahadin kedhe wong suci minal muslimina saking pira-pira muslim, ora mati sapa salah satu telu minal waladi saking anak. Payah tasibuhum mongko murih ganjaran ikhtisaban murih ganjaran sapa wong ing salasah illa kanu kejaba ana sapa salasah kematian 3 anak tersebut lahu kedue ahad ana iku tulisannya padha jannatun minanari junah itu tameng penghalang minanari saking neraka. Siapa orang mati 3 anaknya maka akan kalau dia ridho dan mengharap pahala Allah maka sebagai junah minanar tameng dari neraka. Wong lanang nek ditinggal mati istrinya ridho bojone mlebu neraka. Tapi itu salah carane. Urung mati ibu kowe menarakno aku ridho. Malah ya wae ridho oleh ndang marani sing sijine. Langsung oleh ganti. Padune oleh ganti men ridho. Salah tompo. Kan ada hadis Nabi itu man mata anhu zawjatuhu radhiya takhalat jannah. Sapa wong sing mati bojone wedok lanange ridho jaminan swarga. Aja ngomong tapi rasa domong ridho ning jero ati. Awakmu tambahan terus ya. Wis narana ya aku ridho wis. Melat kamplang karo wedok. Ngerti aku. Rasa ora ana oleh. Pakolat mongko ngucap sapa pakolat mongko matur sapa imraatun wadon. Awisnani ya Rasulullah, awisnani utawa loro. Kalau 2 anak yang meninggal bagaimana Rasulullah? Ya Rasulullah qala Nabi awisnani, wong anak loro ya padha. Wal yukhlis lan becik ngikhlasno alwalid yo, walid ya. Ada apa alidnya? Quran ini. Wal yukhlis lan becik ngikhlasno sapa alwalidu wong tuwa addu'a entungo liwaladi kedue anake walid indal mauti nalikane mati. Termasuk ndongakno wong-wong meninggal salat mayit ndonga sing ikhlas. Dan dia sangat butuh doa kita. Doanya orang hidup. Fa innahu karo sak temene donga iku arja luweh diarep-arep. Arja du'ain. Fa innahu karo sak temene dongane wong tuwa doaul walid iku arja du'ain luweh diarep-arepe donga. Wa aqrabu lan luweh cepak-cepake donga ilal ijabati maring den ijabah. Waqafa ngadeg sapa Abu Sinanin Imam Abu Sinan nama ulama ala qabri ibnihi ingatase kubure anake Ibnu Sinan. Waqala mongko dawuh ndonga sapa Ibnu Abu Sinan, Allahumma qad ghafartu teman wis ngapura ingsun. Qad ghafartu teman wis ngapura ingsun ing perkara wajib kang wajib apa ma. Li kedue ingsun alaihi melarat ing atase anak utawa wajib ing atase anak. Anak kan punya kewajiban pada orang tua. Orang tua punya hak pada anak.
Nah haknya diantara misalkan wong tua kudu dimulyakno karo anak misalkan. Itu hanya orang tua. Ya, ketika anak itu mesti banyak hak-hak orang tua yang dilanggar. Itu dia mengatakan, Gusti saya mengampuni apapun hak saya ampuni. Dia tidak saya anggap ada satu kesalahan lagi. Ma wajabali alaihi, apa yang wajib untukku atas dia. Makanya faghfir mongko mugi ngapura panjenengan, karena itulah ampunilah dia. Lahu maring walad ma ing perkara wajib kang wajib apa ma laka kedue panjenengan alaihi ing saya anak, ing atase anak. Demikian pula apa yang wajib bagi anak saya untuk panjenengan Allah, tolong ampunilah dia. Jangan kau tuntut kewajiban atasnya. Fa innaka karo sak panjenengan Allah iku ajwadu luweh lomo, luweh loman akramu yang tegese luweh. Wa barang ngatur sapa Arabi wa Arabi ala qabri ibni ing kuburane anake Arabi. Faqala mengucap sapa Arabi Allahumma ya Allah inni qad wahabtu temen nguwai ingsun. Qad wahabtu temen nguwai ingsun lahu maring anak. Nguwai ma ing perkara asara kang pepeka sembrono ceroboh sapa anak sapa ibnun fi dalem mimbirri saking bagusi ingsun. Hanya andaikan anakku pun tidak berbakti padaku, aku telah memberinya. Hanya memberi itu memberi maaf, mengampuninya. Fahab lahu, mahab mukom paring panjenengan, paring ngapura. Lahu maring anak, maing perkara. Qasara kang pepeka sembrono ceroboh sapa anak fihi dalem min taatika saking taat panjenengan. Demikian pula ketaatannya padamu kalau dia melakukannya dengan tidak benar, ampunilah dia. Fahab lahu ma qassara fihi min taatika wa yambagilan sayuk yo tete wa yambagilan sayuk yo paya tadzakara yento eling sapa wong. Ayat tadzakara yento eling sapa wong inda muktil walati nalikane matine anak. Eling al-fajai'a ing pira-pira bilahi kang pira-pira bilahi kang dadak kang tiba-tiba basae saka buja'ah tiba-tiba al-kubro kang gedhe. Iya tasalah supaya aring terhibur sapa wong biha kelawan kono pajake an syiddatil jazai saking bangete ngersula. Saking bangete ngersulaannya supaya tidak terlalu jaza ngersah. Pamami musibatin karena ora ana utawi musibah. Pamami musibatin ora ana utawi musibah iku illa wa tasawwaru angin iku illa wa tasawwaru angin den gambarake den temu ma apa perkara den temu apa ma perkara huwa kang tema iku adzamul wa agung min hadhihi musibah. Artinya tidak ada musibah kecuali mesti ada musibah yang lebih besar lagi. Wa ma yatba'uhullah fi kulli halin. Wa ma perkara yatba'uhu kang nolak ing ma Allah subhanahu wa taala fi kulli halin dalam saben-saben tingkah. Iku fahuwa mongko tema. Wa ma perkara ya bukan nolak ing ma Allah subhanahu fi kulli halin dalam tingkah iku fahuwa mongko tema iku al aktsaru kang luwih akeh. Ada hadis itu yang jadi sebetulnya setiap dosa kesalahan orang itu Allah akan memberi balasan. Betul musibah apa. Itu mestinya karena orang itu mesti banyak kesalahannya. Mestinya setiap saat kita akan mengalami musibah. Cilik gede. Tetapi karena rahmat Allah banyak yatba'uhu, nolak musibah itu artinya tidak dikenakan pada kita. Dan yang tidak dikenakan itu bahwa al-aktsaru, maka yang lebih banyak. Umpama kabeh dipenuhi sesuai dengan
kesalahan kita, wah berdino mungkin ya, laku jeduk, laku gitu, terus balasan apa dosa-dosa kita. Karena banyak Allah dengan rahmatnya, banyak Allah menolak hal-hal yang mestinya mengenai kita. Zikr mahabbatal maut.